Salam Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Ya, meskipun saat ini keadaan negara kita, bangsa kita Indonesia, COVID, saudara, semakin meningkat. Ya, tapi kita bersyukur kita di tempat ini ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, sehingga kita dapat dalam keadaan sehat dan baik beribadah bersama di tempat ini. Amin, saudara. Oleh karena itu, bukan suatu kebetulan. Ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, ya, seorang raja yang paling berhikmat di zamannya, ya, seorang raja yang kaya di zamannya, saudara. Jadi bayangkan saja, bait sucinya saja, saudara, terbuat dari emas, saudara, ya. Dasarnya itu dibuat dari emas, saudara. Dan alat-alat perkakasnya itu dari emas. Wow. Ya, dialah raja yang paling berhikmat di zamannya, saudara. Bayangin raja yang paling berhikmat. Wow, luar biasa. Ya, siapa itu, saudara? Jangan takut, saudara. Sulaiman atau Salomo, ya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal. Ya, Amsal, ya. Kalau bahasa Batak, kitab Amsal ini poda, saudara. Ya, poda nauli. Ya, kalau bahasa Indonesia Amsal. Ya. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Amin. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin, saudara. Hari ini kita belajar dari Amsal, ya, dari Salomo, resep hidup. Haleluya, saudara. Resep hidup dan sehat. Haleluya. Kalau kemarin minggu yang lalu, saudara, kita belajar tentang orang-orang yang berbahagia. Hari ini kita belajar resep, ya. Resep itu ramuan, saudara, ya, untuk kita hidup di penghujung zaman ini. Ya, resep hidup dan sehat, saudara, ya. Karena hari ini, saudara, kita harus sehat. Amin, saudara. Ya, kalau hari-hari ini, saudara, orang mau lahiran juga harus rapid test. Kemarin ada teman anaknya mau melamar perguruan tinggi, harus rapid test, tes kesehatan, bebas lagi dari narkoba, tes urin lagi. Wow, biaya semua, saudara. Jadi hari ini kita harus sehat. Oleh karena itu mari kita menjaga, ya, hidup kita supaya sehat. Amin, saudara. Oleh karena itu apa yang perlu kita pelajari dari firman ini, saudara, ya. Dikatakan tadi ayat yang ke-20 itu, saudara, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, Salomo ini adalah anaknya Daud, ya. Jadi hari ini, ya, seorang bapak menasihati anaknya. Ya, saya mau katakan ketika kita percaya di dalam Kristus, ya, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu kita memanggil kepada dia adalah Bapa. Jadi pesan Bapa hari ini kepada kita anak-anaknya, saudara, dikatakan, hai anakku, dengarkanlah perkataanku, ya, dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku, saudara. Apa itu ucapan atau perkataan Tuhan? Yaitu
firman Allah. Amin saudara. Jadi saya mau katakan saudara, firman Allah ini adalah vaksin yang ampuh. Haleluya. Untuk kesembuhan. Amin saudara. Haleluya. Saudara, hari ini saudara, semua dunia heboh untuk mencari vaksin. Untuk apa saudara? Untuk itu, COVID saudara. Saya mau katakan hari ini firman Tuhan adalah vaksin yang ampuh untuk kesembuhan saudara dan saya. Amin saudara, coba kita lihat dulu ya. Mazmur 107 ayat 20 apa dikatakan? Ya. Dan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkan mereka dari liang kubur saudara. Ayat 21-nya apa dikatakan? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia saudara. Ya, kalau saudara baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi dia tidak langsung demo saudara. Maksudnya demonstrasikan kuasanya. Pasti selalu dia memberitakan firman Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu, mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita arahkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, ayat 21 dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ya, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Berarti ada yang tidak mendapatkannya. Ya, tapi saya percaya semua kita yang ada di tempat ini akan mendapatkannya. Amin. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka saudara. Ya, ini saudara hikmat saya mau katakan saudara. Ya, karena kita disuruh mencari hikmat. Vaksin yang ampuh yang jitu itu adalah firman Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita belajar firman Tuhan, mendengarkannya, melakukannya, bahkan maksudnya menyimpannya saudara. Ya, kalau si Maria dulu itu saudara, Maria ya ibu Yesus dikatakan, ia si Maria dipeot dohatai jala dipahusor-husor di bagas rohana. Ya, yang artinya saudara, Maria mendengar firman Tuhan itu dan merenungkannya. Setelah direnungkannya saudara, dia berkata, jadilah kehendakmu ya Tuhan. Amin saudara ya. Jadi hari ini kita saudara banyak orang yang takut cemas karena COVID ini saudara. Ya, tapi hari ini firman Tuhan mengajak ketika kita mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dan merenungkannya siang dan malam saudara. Mazmur berkata, ya kita akan seperti pohon yang di tepi aliran sungai yang akan berbuah pada setiap musimnya. Yosua berkata kita akan beruntung dan berhasil. Ya. Dan hari ini juga Mazmur berkatakan ketika kita mendengar firman Tuhan saudara, kita disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan saudara. Oleh karena itu ya, poin yang pertama supaya resep untuk kita hidup sehat saudara ya, mendengar, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan itu saudara ya, dan menyimpannya saudara. Makanya waktu kita belajar itu saudara, waktu SD baca, tulis, hafal. Ya, minimal kalau kita mau sharing sama teman ada ayat hafalan sedikit, di-share gitu saudara. Kalau nanti kita suruh, ya udah baca aja Alkitab, banyak saudara ayat-ayatnya. Tapi satu ayat saja bisa mengubahkan orang saudara. Ya, oleh karena itu perlu dibaca, ditulis dan dihafal saudara ya. Karena apa? Karena firman Tuhan adalah vaksin yang ampuh untuk kesembuhan saudara dan saya. Amin saudara ya. Kita lanjut lagi. Itu bagian yang pertama saudara. Kita anak-anak Tuhan harus mendengar suara Bapa kita di surga. Karena kita anaknya saudara ya. Kita harus mendengar omongan orang tua kita ya, yang muda-muda saudara. Ya saya ingatkan kembali, harus mendengarkan nasihat perintah orang tua. Ya. Karena apa? Karena dia adalah wakilnya Tuhan untuk mendidik kita selama di bumi ini saudara. Ya. Penting itu saudara. Jadi hormati orang tua.
dengarin omongannya. Sama seperti ini, kita ini anak-anak Tuhan, kita dengarin omongan Bapa kita dari surga yang hari ini untuk kita semua. Amin saudara ya. Jadi itu yang pertama saudara, kita harus mendengar firman Tuhan, kita harus cinta firman Tuhan. Yang kedua saudara, supaya kita sehat itu saudara, ya aplikasinya yaitu ayat yang ke-23 lah dimulai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mari kita jaga hatinya. Jangan keras hati, jangan suka dendam, jangan suka apa saudara? Tawar hati. Ya, tawar hati. Ya. Jadi jaga hati, karena hanya saudara yang bisa menjaga hati saudara. Amin. Bukan saya, bukan pendeta, bukan orang lain. Apakah hati saudara bersuka cita hari ini? Hanya saudara yang bisa menentukannya. Ya, karena apa saudara? Dikatakan jaga hati, karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Jadi jaga hati, jangan gampang marah, jangan kesal saudara. Ya, itu aplikasinya saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi pelakunya. Yang pertama hari ini katakan, jaga hatimu. Kalau hatimu takut saudara, hari-hari ini tambah takut saudara. Ya, gara-gara COVID ini orang susah keluar. Belum lagi yang berumur 60 tahun ke atas ya, nggak bisa ke gereja. Wow. Tapi Pak Sinambela puji Tuhan, dia tetap ke gereja. Haleluya. Tapi masih ada orang saudara takut saudara. Ya alasannya pemerintah nggak boleh larang yang umur 60 tahun katanya saudara. Itu salah satunya tanda kutip saudara. Ada rasa takut di dalamnya. Jadi jangan takut ya, karena Tuhan menyertai kita. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketenangan pikiran. Jadi kalau kita takut, cek hatinya, berarti itu bukan dari Tuhan, itu dari simbolis. Ya, oke saudara ya, itu aplikasi yang pertama, jaga hati. Yang kedua dikatakan saudara, jaga mulut. Jaga mulut serong saudara, dikatakan yang dolak-dalik saudara ya. Hari ini saudara pakai masker saudara, itu berarti hati-hati gunakan mulutnya saudara. Maksudnya di sini bukan hanya perkataan saja, hati-hati juga makannya saudara. Supaya sehat juga kan kalau pakai masker ini saudara, berarti kita menjaga mulut kita. Ya, menjaga mulut kita supaya apa saudara? Jangan banyak ngomong yang gak benar maksudnya saudara ya. Jangan banyak apa saudara? Menggerutu. Ya, tapi mari saudara, kita gunakan mulut kita ini untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin saudara. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan kabar baik saudara. Ya, ya. Hari ini saudara kalau saudara pakai masker terus kan gak bisa bicara. Tapi firman Tuhan mau kita jaga mulut kita dari hal-hal yang tidak baik. Tapi mari kita gunakan mulut kita ini untuk menguatkan orang lain. Amin saudara. Ya, jaga mulut untuk tidak yang berdosa, menggosip atau hal-hal yang lain yang tidak benar ya. Tapi mari kita gunakan mulut kita ini untuk menguatkan orang lain, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bermazmur, dan juga untuk memberitakan Injil saudara ya. Itu supaya kita sehat saudara. Harus beritakan Injil. Amin saudara. Juga harus pola makan saudara ya. Saya sekarang gak berani lagi makan yang pedas-pedas banget saudara. Karena sudah kemarin itu dilarang saudara. Tapi masih kalau jangan selalu pedas loh saudara ya. Gitu maksudnya, jadi harus dijaga juga mulutnya untuk sesuatu supaya sehat saudara ya, pola makannya ya. Karena waktunya saudara, kita nggak bisa berlama-lama, lanjut lagi saudara ya. Ya, terus saudara ayat yang ke-25 ya, di sini jagalah matamu saudara. Haleluya. Ya, mata ini saudara kalau kita kembali ke manusia yang pertama itu, Adam dan Hawa itu, dia jatuh karena sebenarnya saudara dari mata saudara. Di Alkitab dikatakan dia melihat buah itu enak rasanya. Sehingga ada niat untuk mengambilnya saudara. Kita juga berdosa saudara, banyak itu dari mata saudara. Karena melihat sesuatu, pingin, duitnya nggak punya, ujung-ujungnya
menghalalkan segala cara. Ya kan? Karena melihat sesuatu, pingin memiliki. Dengan dong hepeng, ujung-ujungnya korupsi. Jadi jaga matanya saudara ya. Marilah mata kita ini, maksudnya saudara, saya mau mengajak ke sini, mata kita itu memandang seperti Kristus, jauh ke depan saudara. Ya, waktu saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang Yesus saudara, dia melihat sesuatu, ada masalah, ada penderitaan, ada musibah saudara, dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Tetapi dia mengatakan ini terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Jadi marilah kita memandang hidup kita, negara kita, kota kita saat ini, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan lagi kita memandangnya maksudnya seperti orang-orang yang tidak percaya. Melihat sesuatu, ini salah pemerintah ini. Ini salah Pak RT saya ini. Ini salah pengerja gereja ini. Salah nyalain melulu saudara ya. Jangan saudara ya. Tapi mari kita mulai memandang seperti Kristus saudara. Dia memandang jauh ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi hari ini kalaupun saudara mengalami masalah penderitaan, ya kekurangan, pergumulan saudara. Saudara harus bisa memandang, saya percaya ini akan berlalu dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saya. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara ya. Jadi yang terakhir ini saudara ya. Yang terakhir dikatakan jagalah kaki. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan saudara. Ya. Jadi maksudnya melangkah di jalan yang benar. Amin saudara. Hari-hari ini saudara, saya mau katakan kejahatan meningkat. Karena ada indikasi kita lagi resesi saudara. Jadi banyak orang itu salah jalan. Sehingga melakukan kejahatan. Ya, tapi saya mau katakan Tuhan tidak senang anak-anaknya seperti itu. Ya, oleh karena itu, ya, jaga langkah-langkahnya. Kalau saudara, ya, karena kaki kita inilah yang membawa kita ke suatu tempat, ya. Jadi kalau kakinya itu, ya kalau hari ini ke gereja puji Tuhan, ya berarti jalannya benar saudara. Ya, tapi nanti di pekerjaan, di rumah atau apapun itu, mari kita melangkah di jalan yang benar. Amin saudara. Ya, jadi hari ini resep hidup untuk sehat saudara, yang pertama itu adalah kita harus belajar firman Tuhan, dengaran firman Tuhan, melakukannya saudara, bahkan memberitakannya. Yang kedua aplikasinya supaya kita hidup sehat saudara, kita harus jaga hati. Amin saudara, jaga mulut ya. Mulutnya hanya memuji menyembah Tuhan, jaga mata dan jaga kaki saudara. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.